Bismillahirrahmanirrahim. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, kita punya tema yang sangat luar biasa, di antaranya yang pertama adalah bolehkah merubah wasiat? Aduh, kadang-kadang ada yang suka bohong-bohongin wasiat ya. Nah ini gimana caranya, nanti ilmunya akan dikasih tahu oleh guru kita ya. Yang kedua, pentingnya hatam Al-Quran, Masya Allah ya. Dan yang ketiga, cara Islam hadapi ujian. Dan baik, sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di masjid. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari majelis taklim mana nih? Bekasi Utara. Makasih ya Umi ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perjalanan Umi kemari, sampai ntar belajarnya, sampai pulangnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kembali lagi Ali ingin memberitahukan tentang protokol kesehatan dengan 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk kepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Mohai, Ustadz Bobby Herwibowo, Ustadz Fatullah. Dan ngaji yuk nanti bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Munawir ngaji. Dan baik, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, bolehkah merubah wasiat, yang insya Allah disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Mohai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula
wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan pemirsa iNews, juga ibu-ibu Majelis Taklim Babus Salam dari Bekasi Utara. Kita sama-sama orang Bekasi, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Santai saja, tema kita saat ini luar biasa PR. Kenapa? Berkaitan mungkin mengarah kepada perpindahan seseorang dari alam satu kepada alam lain. Jadi bukan hal yang main-main. Kalau hidup orang salah masih bisa minta maaf. Kalau ketika ada kekhilafan masih bisa diperbaiki. Tapi ketika sudah pindah alam, ini urusannya sesuatu yang ditinggalkan. Maka kita akan membahas sedikit saja. Ada wasiat, ada temannya hibah, ada juga warisan. Ibu sering dengar ya. Apa sih wasiat? Saya jelasin dulu tentang hibah. Hibah itu pemberian kalau kita masih sama-sama di dunia. Kalau warisan, pemberian, pembagian kalau sudah dalam keadaan meninggal. Sementara wasiat adalah sesuatu yang diucapkan, dijanjikan, dipesankan oleh seseorang yang masih hidup, kemudian dilaksanakannya setelah wafat dan matinya. Terus bagaimana? Nah, wasiat ini ada dua. Ada wasiat berbentuk harta, ada wasiat berbentuk pesan kalimat. Dua-duanya harus ada dalam keadaan baik, dalam keadaan benar. Tidak cukup baik saja, baik supaya diterima oleh manusia, benar sesuai dengan maunya Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kalau kalian sudah ada tanda-tanda hadara, datang ajal, bahkan jauh-jauh hari, jangan nunggu payah, jangan nunggu tua, jangan nunggu sakit, kalau perlu pesan. Khususnya buat mereka yang punya hartanya banyak, hartanya berlimpah, pengusahakah dia, pedagangkah dia. Tidak hanya cukup dia nyari duit yang banyak, harus siapkan juga. Karena berapa banyak di luar sana ya, yang orang tuanya sibuk mencari harta siang malam, tapi wafatnya akhirnya dalam keadaan sulit meskipun duit tinggalannya banyak. Karena sebab ketika mati meninggalkan anak-anak yang ujungnya tidak mendoakan, sibuk sama urusan harta. Berantem sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, sodok atas. Maka wasiat. Tapi kemudian dalam surah An-Nisa menasah. Kita kalau belajar ilmu fikih ada namanya barangkali nasah mansuh. Ya. Nabi ngomong begini kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain namanya nashus sunnah bis sunnah. Jadi ada 4, nashul kitab bil kitab, nashul kitab bis sunnah, nashus sunnah bil kitab, nashus sunnah bis sunnah. Nashul kitab bil kitab, Allah ngomong begini dalam Al-Quran kemudian dikuatkan atau mungkin diperbaiki, dikuatkan, dirubah dengan ayat yang lain namanya nashul kitab bil kitab. Termasuk dalam surat tentang wasiat. Dalam surah Al-Baqarah 180 wasiat. Kemudian dirubah hukumnya bukan ayatnya. Bukan berarti ayat itu nggak relevan. Ya, karena Allah Maha tahu dengan pembagian waris dengan wasiat dalam surah An-Nisa. Ibu bapak pemirsa sekalian bisa melihat bagaimana bagian-bagian anak laki setengah, anak perempuan seperempat, ibunya seperdelapan, kemudian orang tuanya mayit ini seperenam. Bisa dipelajari. Satu-satunya ilmu dalam ilmu waris itu yang pertama kali akan diangkat karena pertama orang butuh tapi nggak ada yang mau belajar. Nah sekarang yang kita bahas tentang wasiat. Yang menurut harta sudah dinasah dengan ayat-ayat waris. Wasiat yang kedua adalah tentang kalimat pesan. Yang harus dilaksanakan adalah wasiat-wasiat yang baik. Nah nanti kalau ibu udah nggak ada tolong auratnya terus dijaga, ditutup. Ini wajib buat anak-anaknya melaksanakan. Sekaligus memang dalam Al-Quran itu adalah syariat. Tapi ditekankan lagi dengan wasiat kedua orang tuanya. Nah nanti kalau ibu sudah wafat tolong ya tanah yang di seberang itu jadiin masjid. Sekarang negara kita negara hukum, ditulis hitam di atas putih. Boleh nggak wasiat yang nggak benar? La ta'ata fi masyatil khalqi
tidak wajib taat untuk bermaksiat kepada Allah. Baik itu dari orang yang masih sehat saat dia hidup atau menuju kematiannya. Ada seorang ibu nyuruh anaknya mencuri, nggak wajib taat, tapi tetap dia baik. Lu colong dah tuh duitnya, bawa kemari. Nggak wajib taat, mah nggak boleh, tetap berakhlak. Mama ini haram, ibunya dibenci, nggak boleh. Wasohib huma fid dunya ma'rufa. Tetap kita sama orang tua harus baik, berakhlak. Bisa jadi baiknya kita mengundang hidayah taufik dari Allah supaya orang tua kita baik. Bukan dimarahi, bukan dinasehati. Karena kita sebagai anak lebih paham, lebih tahu, kita nasihati, kita marah-marahi. Dia makin menjauh. Tapi yang gak boleh adalah ya menyampaikan sesuatu yang bertabrakan dengan syariat. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Bu, ada seorang kakek. Lo nanti kalau engkau udah pergi, tanah di belakang jangan dijual. Emang kenapa kau punya orang? Maka dalam Al-Baqarah 180 ini disebutkan intaroka khairon. Khairon ini maknanya harta yang banyak. Ya. Punya duit misalnya 30 miliar, kasih wasiatnya 15 miliar. Nggak boleh. Karena nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kalau ternyata wafat, maka yang 10 miliar jadi milik dia, yang 5 miliarnya kembalikan jadi ahli waris. Kalau dulu wasiat boleh ngacak, sekarang sudah ayat karena pembagian waris untuk mereka yang telah ditinggalkan, wasiatnya untuk keluarga selain ahli waris. Sekarang bagaimana dengan pesan-pesan yang berbentuk nasihat? Makanya fungsinya seorang orang tua dari ayah ibu itu untuk mencari ilmu supaya tidak meninggalkan keburukan, dosa yang mengalir. Baik dikerjakan jadi salju masuk ke dalam kiriman surganya. Jelek yang dilakukan jadi dosa jariah yang terus datang kepadanya. Na'udzubillah min dalik. Makanya ibu ngaji. Jangan cuma nyari duitnya doang. Ibu yang nyari duit, hisabnya datang ke ibu. Kemudian ternyata wasiatnya tidak baik. Warisnya yang ditinggalkan juga tidak baik. Selama kita di kuburan, Allahumma baji Allah, ngeri bu. Menjadi amal yang buruk sehingga menjelma menjadi manusia yang tidak baik wajah. Nemenin kita di alam kubur. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Nah, ibu bapak pemirsa dimanapun berada, kita yang paham. La ta'ata, tidak wajib taat. Ya, termasuk ketika seseorang ada berwasiat. Ketika dalam hidupnya lahir dalam keadaan perempuan. Kemudian di tengah-tengah jadi laki-laki. Kemudian dia berwasiat supaya dikuburkan seperti perempuan pada laki-laki. Maka keluarganya siapapun ya tidak wajib untuk melaksanakan itu. Lagi hidup saja kita sampaikan kebenaran. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi. Yughayyir biyadihi. Fabilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ya maka robah dia dengan pangkat jabatannya, robah dia dengan sampaian dakwah, robah dia dengan sesuatu yang membuat dia paham. Kalau enggak minimal kita pahami bahwa itu tidak benar, dan itu selemah-lemahnya iman. Pemirsa dimanapun berada, kekuatan kita untuk menyampaikan tentang kebenaran itu tentunya akan bisa sampai kepada mereka kalau kitanya punya ilmu. Derajat ilmu tertinggi. Adakah yang lebih mulia dari ilmu? Pemanggul ilmu, orang yang paham. Adakah lebih mulia dari keduanya? Yaitu kaifiyah, cara menyampaikan. Termasuk menyampaikan pada orang yang mereka tidak paham agama juga harus dengan cara-cara yang baik. Metode, kaifiyah, thoriqoh, termasuk menyampaikan ketika ada seseorang berwasiat dengan wasiat yang tidak benar, ya maka tidak boleh, tidak ada kewajiban kita untuk melaksanakan siapapun dia. Pertama, dia berbuat kebaikan niatnya, tapi intinya adalah bergotong royong dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan kebenaran, dan jangan tolong menolong dalam sesuatu yang membuat kita berdosa di hadapan Allah. Termasuk
melaksanakan sesuatu yang tidak baik dan benar menurut Allah. Karena hidup ini gak cukup hanya cerdas doang. Makanya ibu kalau doain anak, nak pinter ya nak. Berapa banyak orang pinter di Indonesia, gak usah bersaing. Orang Indonesia tuh pinter-pinter. Tapi hidup gak cukup hanya pinter doang. Bahkan pinter sama cerdas aja beda. Orang pinter karena belajar, orang cerdas karena dia mulai beramal. Maka butuh yang kedua, baik supaya diterima oleh halayak. Benar supaya diterima oleh Allah. Makanya ibu kalau menyampaikan kebenaran harus ada ilmunya. Apalagi berwasiat ya, dengan sesuatu yang berkaitan dengan amal ibadah. Asalnya kita dari surga, akan balik pulang kampung lagi ke dalam surga. Maka Allah ingin disembah dengan caranya ilmu, ulama, ya, keberkahan adalah cara-cara supaya kita bisa pulang kampung balik ke dalam surga insya Allah. Kita berdoa dari godaan syaitan yang membuat kita bisa hancur. Dari ilmu yang tidak manfaat menjadi ilmu yang manfaat. Insya Allah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Guruku mohon izin ada beberapa pertanyaan nih guru. Memang kalau ngomongin masalah wasiat ini berarti boleh dirubah apabila menyalahi syariat ya. Misalnya kayak tadi guru juga jelas dia memang laki-laki berubah jadi perempuan terus ingin dimakam. Nah boleh gak sih merubah wasiat tapi sebenarnya berbohong. Misalnya gini, demi Allah sebelum dia meninggal tuh dia pesan sama kita. Nah itu pakai nama demi Allah lagi guru. Itu gimana guru, boleh gak guru? Ada beberapa hal ya dari pertanyaan Bang Ali. Pertama, orang hendaknya bersumpah dengan sesuatu yang benar. Kalau sudah pakai harfu qasam, demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi billahi. Kalau sudah demi Allah, maka fahkum bidzahir wala nahkum bisarai. Ya. Berhukumlah dengan yang jelas di depan mata, jangan berhukum dengan duga-duga. Ibu ngajak tetangga ngaji yuk pok. Aduh saya nggak bisa lagi ada kegiatan. Setelah itu ibu pamit, nggak boleh tuh. Ya pasti tuh orang tuh bohong. Tuh orang tuh pasti pura-pura. Nggak boleh, kita berhukum dengan di depan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya? Yang bohong tadi, apalagi sudah bawa nama Allah. Sudah bersumpah, ini sudah luar biasa. Orang jadi percaya gara-gara nama Allah padahal dia berbohong. Nah yang kedua, wasiat yang disampaikan juga harus yang benar. Nah sekarang bangsa ini sudah ada hukum negara. Ya, wasiat tertulis. Catat, panggil notaris, panggil orang dengan beberapa saksi, ya barulah bisa diterima wasiat tersebut. Satu lagi guru, berarti orang sebelum meninggal bikin wasiat sah-sah aja ya, bukannya hati-hati lu itu doa lu gitu, enggak ya guru ya? Enggak, sah saja. Sah-sah aja ya? Boleh saja. Boleh saja ya, untuk menyikapi semuanya. Ilmu. Iya, baik terima kasih guruku. Tuh ya Bu ya, jadi kadang-kadang ada orang tuh agak-agak apa ya, agak-agak tabu gitu kalau misalnya bikin wasiat katanya jangan, udah mati gitu. Tapi ternyata diperbolehkan untuk mewaspadai ya, kita tidak pernah tahu kematian itu akan datang kepada kita kapan, dimanapun tempatnya kita tidak ada yang pernah tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua nih, pentingnya khatam Al-Quran. Ya Allah bentar lagi Ramadan ya. Pasti udah pada siap-siap untuk khataman Al-Quran di Ramadan ini ya. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An-Nisa Nur Lestari, Masya Allah, berkah ya. Baik, Bu sehat Bu? Nunduk-nunduk lama-lama merem nih kayak ini ya. Jangan ya, mudah-mudahan hari ini berkah ya. Dan untuk pemirsa di rumah juga jaga kesehatan ya, Masya Allah ya. Baik, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua nih, pentingnya hatam Al-Quran. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bobby Herwibo. Namun sebelumnya kita lihat yang satu ini. Udah pernah 1 kali. Aku udah pernah tapi baru sekali. Saya udah pernah hatam Al-Quran baru sekali. Udah pernah 3 kali lah. Kalau hatam udah, kalau berapa kali mungkin udah lumayan banyak ya. Kalau untuk hatam sih kebetulan baru 5 terus terang. Penting supaya buat tahu isi dari Al-Quran itu aja sih. Sama firman-firmannya biar bisa diamalin. Karena pedoman sih gitu. Menurut saya selain untuk mendapatkan pahala, hatam Al-Quran juga bisa berdampak dalam kebaikan. Ya untuk mengamalkan ibadah aja sih. Penting banget karena dari setiap kita mengaji dan tahu arti-artinya, makna-maknanya dari setiap pengajian tersebut. Jadi kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkannya. Penting sih karena sebagai muslim yang baik kita harus kuat ya dalam namanya memahami ilmu agama, khususnya Al-Quran itu pedoman hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu majelis taklim dari Bekasi Utara, dan semua yang hadir maupun yang menyaksikan acara Cahaya Hati ini, Bang Ali yang saya muliakan, Ustazah Nisa, hatam Quran itu penting apa enggak? Pentingnya enggak, serius nih, cuma satu orang yang jawab. Hatam Quran itu penting apa enggak? Minimal dalam sebulan kita hatam Al-Quran kata Rasulullah sekali. Kalau ibu-ibu yang dari Bekasi Utara ini insya Allah ini sebulan 10 kali kayaknya insya Allah. Amin. Karena ada anak muda Bu, namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia hatam Quran setiap hari sekali. Hatam Quran setiap hari sekali maknanya sebulan berapa kali itu Bang Ali? 30 kali. Lalu kemudian Rasulullah SAW jumpa sama beliau, Rasul dengar nih dahsyatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu baca Quran. Kata Rasulullah, hatamkan Al-Quran sebulan sekali. Kata Rasulullah. Kalau zaman sekarang tuh ibadah nawarnya naik apa turun kira-kira? Sekarang nih turun kita kan. Disuruh baca Al-Quran 1 juz sehari aja nawarnya turun tuh. Tapi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an dia naik tuh, dia ngomong, ya Rasul, ini lautiku ala dzalik, sungguh aku sanggup lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah, baik kalau gitu setiap 20 hari sekali. Ya Rasulullah, da'ni astamti bisyababi, biarkan masa mudaku aku pakai untuk ibadah. Belum ada TikTok waktu itu Bang Ali. Makanya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu setiap 10 hari, kata Rasulullah. Maknanya adalah 3 kali hatam, 3 juz sehari, rahmati Allah. Tapi dia tetap nawar,
Lalu kemudian kata Rasulullah, kalau begitu 5 hari sekali. Maknanya 6 kali hatam dalam sebulan. Dan dia tetap nawar, ikhwatal iman rahmati Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis berhenti sampai 5 hari sekali kata Rasulullah. Tapi dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, kalau begitu 3 hari sekali. Jadi maknanya 10 kali hatam. Dalam sehari berapa juz tuh Bu kira-kira? 10 juz. Dan 10 juz itu, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya dari hadis Abdullah bin Amr bin As, setiap muslim, muslimah, mukmin dan mukminah minimal dalam sehari 1 juz baca. Maksimalnya Bang Ali dan semua pemirsa Cahaya Hati 10 juz dalam sehari. Semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita kenikmatan dalam baca Al-Qur'an. Amin rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada. Jadi kita lihat video bahwa ada yang sudah hatam Al-Quran seumur hidup baru sekali. Ada yang sudah 3 kali. Ada ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia di muka bumi ini di rumahnya saja hatam Al-Quran 5.000 kali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini kemampuan buat saya dan semua Anda semua. Untuk bisa baca Al-Quran. Kalau belum pernah hatam Usbob, gimana ceritanya dalam seumur hidup? Ini cerita saya mau sampaikan dari Ibu Rati Sanggarwati. Beliau adalah temannya Bang Ali. Beliau adalah tokoh. Beliau adalah artis. Dalam sebuah kesempatan dia cerita, Ustadz, pagi-pagi saya ditelepon sama sahabat saya. Kita biasa ngaji, maka dia curhat pagi itu, Rati, aku pokoknya nggak mau ikut ngaji lagi dah. Kenapa? Aku malu, sudah setua ini, aku nggak bisa baca Al-Quran. Ustazah selalu nyuruh dan aku suka gemeteran. Tiba-tiba Usbob, kata Mbak Rati Sanggarwati ini, saya ngomong gini di telepon, Mbak, hatamkan Al-Quran meski seumur hidup sekali. Kalau kamu nggak bisa baca Al-Quran Arabnya, baca terjemahnya. Kata Mbak Rati, dia nyaranin. Saya kira Allah tadinya saya mau potong cerita itu. Saya ngomong jangan suruh baca terjemahnya. Karena baca Al-Quran itu, paham maupun tidak paham, 1 hurufnya pahalanya berapa? 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, maka pahala 30. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 pahala. Tadinya saya mau cut, saya mau potong. Jangan disarankan untuk baca terjemah. Tapi Ustadz, rupanya obrolan pagi itu mungkin diserap. Kira-kira 2 pekan setelah itu pagi-pagi sahabat yang saya cintai karena Allah itu, dia nelpon saya, dia girang, dia bahagia, dia bilang, Rati, terima kasih ya saranmu. Pagi ini, subuh ini, aku sudah hatam Al-Quran. Saya jadi bingung sendiri, kata Bu Rati Sanggarwati. Kan dia baru 2 pekan yang lalu bilang gak bisa baca Al-Quran. Kok bisa sudah hatam? Gimana caranya Mbak, kamu bisa hatam Quran? Aku praktekkan apa yang kamu sarankan. Baca terjemah Al-Quran. Ngaku coba, ada yang pernah hatam terjemah Quran belum? Bang Ali belum kan? Baca Al-Quran terjemah itu kadang-kadang jauh lebih susah dibanding baca Arabnya. Awalnya Ratis aku baca 1 surat kok rasanya nggak ngesrek, nggak nikmat. Tapi rupanya begitu 2 surat, 3 surat, mulai masuk 1 juz, 2 juz, 3 juz, lama-lama kok ada cinta. Ada bahagia, ada sakinah Allah turunkan. Sampai nggak berasa, nggak sampai 2 pekan, aku hatam Quran. Ya Allah Mbak, terima kasih. Saya ikut senang, saya doain mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan Al-Quran buat Mbak sekeluarga. Doanya Rati. Saya senang obrolan kami itu Ustadz, Masya Allah. Ngobrol pagi itu ada bahagia. Tapi setelah 2 hari setelah itu Ustadz, jelang Ramadan, kata Ibu Rati Sanggarwati. Saya merinding, saya terima telepon dari keluarganya. Sahabat yang saya cintai itu Allah panggil. Beliau wafat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sudah pernah hatamkan Al-Quran. Karena itu yuk sama-sama semuanya menjadi ahlul Quran. Siap kira-kira? Hatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam sebulan.
Sehari 1 juz. Nah karena itu supaya lebih cinta Al-Quran, Ustadz mau ngajarin 1 ayat Al-Quran, ngafalin Quran. Boleh nggak Bang Ali? Boleh ya? Ibu-ibu semuanya ikutin ya, siap? Kalau Ustadz baca ayatnya, ikuti bacaannya. Kalau tangan Ustadz bergerak, ikuti gerakan tangannya. Oke, siap? Siap Guru. Coba Ya. Ustadz mau dengar semuanya baca taus, yang di rumah juga ikutan. Yuk taus dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf. Surat apa? Qaf. Ayat 45. Bunyinya nih, panggalannya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Yuk, bareng-bareng. Hafal nggak? Nih, ikutin Ustadz ya, kata demi kata. Fadzakir, coba. Fadzakir. Maka ingatkanlah. Maka ingatkanlah. Ikutin tangan Ustadz. Tangannya Maka ikutin, Umi. ingatkanlah. Ya, maka ingatkanlah. Jadi Rasulullah disuruh peringatkan manusia. Gini ya. Iya. Maka ingatkanlah. Maka ingatkanlah. Bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Man. Pada orang. Pada orang. Ya khafu. Yang takut. Yang takut. Takut kira-kira gimana gerakannya? Takut. Gini. Oh, yang takut. Khafu gitu ya. Ya khafu. Wa'id. Wahid. Ancamanku. Ancamanku. Ini ngancem kayak ibu-ibu lagi marah sama anaknya. Awas gitu ya. Iya, kalau Lihatin bulan. Ustaz, nih perhatiin Ustaz. Fadzakir. Fadzakir. Bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Man. Ya khafu. Ya khafu. Wa'id. Wahid. Perhatikan Ustadz ya. Nih. Fadzakir bil Qur'ani may. Asalnya man, ketemu ya khafu jadi may. May ya khafu wa'id. Sekali lagi Ustadz ulang. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Bisa? Sama-sama Ustadz yuk, kita ulang 3 kali ya. Yang di rumah ikutan. Ya. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Lagi siap? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Fadzakir artinya berilah peringatan. Bil Qur'ani dengan Al-Quran. Al-Quran pada orang. Yakhafu yang takut. Wa'id ancamanku. Allah. Perhatikan 2 kali lagi kita ulang. Siap? Siap. Ustadz dulu, ntar baru ikutin. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Bisa? 1, 2, 3. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ustadz sekali lagi ya. Nanti ikutin. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. 1, 2, 3. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berilah peringatan Muhammad dengan Al-Quran ini buat orang yang masih takut dengan ancaman Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah Guru. Ini apa yang Guru sampaikan benar-benar jadi motivasi buat kita ya Guru ya. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar ada niatan untuk hatam Al-Quran. Biasanya Guru kalau udah hatam sekali nagih ya Guru ya? Nagih. Mudah-mudahan semuanya ketagihan. Amin, amin. Di ahlul Quran semuanya. Amin. Pengen sekali lagi. Amin ya Rabbal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya nih ya.
cara Islam hadapi ujian. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Ibu pernah diuji sama Allah? Pernah diuji sama laki apa sama anak? Baik, Masya Allah ya. Dan baik, langsung aja kita akan menyikapi tema kita nih, cara Islam hadapin ujian. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Fatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya nih. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah handphone. Amin ya Allah. Mau hadiah handphone? Mau, Guru. Cius. Cius. Handphonenya Bang Ali Zainal. Ya, handphone saya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain yang ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in ma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Tema Islam bagaimana memberikan solusi bagi orang yang terkena musibah atau bencana dalam kehidupan. Betul apa betul? Betul, baik. Ketika kita dihadapkan berbagai macam ujian musibah yang silih berganti dalam kehidupan kita. Mungkin jatuh bangkrutnya usaha bisnis kita, betul? Mungkin orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Mungkin penyakit kita yang kita derita belum kunjung sembuh jua. Mungkin rumah tangga kita di penghujung perceraian. Ada banyak ini semua dan masih banyak lagi. Ujian cobaan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Siap atau tidak siap, maka kita harus siap. Betul. Semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita bagi orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir berupa ujian. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, Rasul mengatakan inna izomil jazai ma'izomil bala, sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian, cobaan, musibah yang tiada habis-habisnya kepada siapa? Kepada hamba itu di dunia. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada seorang hamba yang diberikan ujian. Berarti Allah cinta dan sayang kepada siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman radiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir yang Allah berikan berupa ujian kepada hambanya, dia ikhlas menerima ketentuan takdir yang Allah berikan kepada berupa ujian, sabar untuk menjalaninya. Faman radiya, barang siapa yang ridho, kata Rasul, falahur ridho. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho, Bu masih hidup? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ridho kepada hamba di saat dia ditimpakan ujian,
maka falahur ridho, mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho, ujian akan menjadi suatu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ampunan, Allah maafkan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan keberkahan buat siapa? Orang yang diberikan ujian, bukan hanya sampai di situ. Jikalau seandainya dia wafat dalam bentuk ujian musibah, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Kan nikmat, Bu, kalau kita ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah diampunin dosa kita, betul. Allah maafkan kesalahan kita, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah angkat derajat kita bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Tapi sebaliknya kata Rasul, waman sakhito, barang siapa yang gak terima atas ketentuan takdir yang Allah berikan kepadanya, gerutu, marah, gak terima. Ada di sini model begitu? Tunjuk tangan mana orangnya. Bu, paham? Paham nih? Paham aja biar cepet. Artinya apa? Waman sakhito, barang siapa yang gerutu enggak terima atas ketentuan takdir Allah, dia marah. Allah tidak adil. Padahal saya lagi nikmatnya beribadah kepada Allah, tumbuh bisul di pantatnya. Ada enggak di sini? Alhamdulillah. Mungkin orang Citayam kali. Kenapa dia marah, enggak terima, gerutu atas ketentuan takdir yang menimpa dirinya, padahal Allah cinta dan sayang? Apa kata Rasulullah? Falahu sukhtu, mendatangkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak diampuni dosa kita, enggak dimaafkan kesalahan kita, enggak diangkat derajat kita bagi orang yang marah, enggak diwafatkan dalam husnul khatimah. Kenapa? Enggak terima ketentuan takdir yang Allah berikan berupa ujian kepada dirinya. Mati, masuk surga, masuk neraka? Wafat dalam su'ul khatimah. Serem. Ibu mau yang mana? Wafat husnul khatimah atau wafat su'ul khatimah? Bang Ali, apa su'ul khadijah? Ya Allah, itu orang sono. Kerjaannya tiap malam ngelayap aja. Nah, artinya apa? Yang penting kita terima takdir ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Itu bagi orang yang beriman. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita nanti pulang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah dalam rumah tangganya, anaknya mabuk-mabukan, kita rajin beribadah kepada Allah, ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu, dia mengatakan bagi orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kembalikan semua musibah dalam bentuk apapun, redha, ikhlas, sabar, ketentuan takdir Allah, dan akan kembali kepada Allah, balikin kepada Allah. Akhirnya Allah dengar doa kita. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi kepada kita? Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta dan mohon Bang Ali kita kepada Allah dengan apa? Dengan sholat 5 waktu, sholat malam. Allah tatap kita, Allah senyumin kita, Allah banggakan diri kita. Di saat kita tertimpa musibah, kita justru semakin mengkualitaskan iman dan takwa kita kepada Allah. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon kepada Allah sabar untuk sholat. Minta kepada Allah, ya Allah, hari ini hamba ada konektivitas antara hamba kepada Engkau ya Rabb. Berikan jalan keluarnya ya Rabb. Allah menatap kita. Allah berikan, wahai malaikat-malaikatku, hari ini aku akan berikan jalan keluarnya dalam bentuk kesulitan. Kita diuji luar biasa, berkepanjangan COVID-19, betul. Tapi iman kita jangan sampai kendor. Tahu kendor? Letoy. Tahu letoy? Lemah di hadapan Allah. Justru semakin Allah cinta kepada kita, Allah ingin angkat derajat kita dalam bentuk musibah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dan Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta dan sayang kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Berarti kita ditatap oleh Allah, dicinta oleh Allah, disayang oleh Allah. Kenapa? Kita ikhlas dan bersabar. Inilah solusi Islam untuk menjawab bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Istiqomah, kualitaskan iman kita kepada Allah. Pemirsa Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam memberikan solusi kepada kita. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul apa betul? Kalau nggak percaya, mati duluan. Bang Ali, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang menimpa diri kita maupun bangsa negara yang kita cintai, kita tetap istiqomah mengkualitaskan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita minta kepada Allah dalam bentuk ujian yang menimpa diri kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Inilah janji Allah bagi orang yang bersabar, jaminannya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Baik, emang guru kalau ngomongin masalah ujian, Ya kadang-kadang kita mah sukanya sirik sama ujian orang. Lu mah enak begitu gitu kan kadang-kadang ya. Betul. Nah gua ya gitu. Nah ini kan kita udah punya ujian masing-masing guru ya. Betul Bang Ali. Ustadz ada ujiannya, host ada ujiannya, Umi ada ujiannya. Boleh nggak sih kita ngehakimin ujian orang gitu? Ya lu udah ustadz masih aja begitu. Boleh nggak sih guru kita menghakimi ujian orang lain? Nah, kita menjustifikasi menghakimi ujian orang lain. Orang lain kehilangan mobil, kita tepuk tangan. Girang banget. Kemudian apa? Inilah orang nggak jarang, inilah orang jarang sedekah. No, anak-anaknya pada mabok, orang tuanya main gitar. Orang tuanya mati, dia main gitar. Lagu Inul Daratista, Siti Badriah. Padahal orang tuanya udah ngap-ngapan. Diketawain, nih berarti anaknya bala nih turun. Bikinnya nggak baca bismillah. Nah artinya apa Bang Ali? Muhasabah diri, introspeksi. Ketika Allah memberikan contoh kepada manusia ataupun saudara kita, husnuzon, doakan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Amin. Dengan zikir kepada Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Ya, benar banget ya. Kalau misalnya kita melihat orang lain memiliki ujian, jadikan pelajaran buat kita. Kita doain, jangan malah disyukurin ya Bu ya. Insya Allah jadi doa dan kita tidak mendapatkan ujian seperti apa yang beliau dapatkan. Makasih guru ilmunya. Dan baik, yuk semangat lagi. Kenapa? Karena sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita ya. Baik, kita akan langsung sikapi untuk yang pertama. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Muhai. Ini pertanyaannya kita pilihkan dari media sosial kita dengan nama @Nikolausibnu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, silahkan. Ketika ada orang yang melakukan suatu kejahatan di depan mata kita dan kita diancam menggunakan senjata untuk diam gitu katanya ya. Kata diam akhirnya apakah kita dosa nih karena kalau kita diam gitu katanya guru. Jadi udah kejahatan, dia ikut-ikut tuh ya gitu kan. Terus kita nggak bisa apa-apa karena diancam. Ini gimana nih guru hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang menyebutkan man rodiya bil kufri kafar wa man rodiya bil ma'asi aso. Siapa yang ridho dengan kekufuran, kafir juga. Siapa yang ridho dengan kemaksiatan, maksiat. Tapi ada beberapa hal catatan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bahkan kekufuran, ya karena sebab ancaman, karena sebab tekanan, maka dalam surah An-Nisa ayat 100, An-Nahl 106 itu tidak menjadi masalah. Apabila ada orang kufur setelah dia beriman, kemudian dipaksa untuk kufur, sementara hatinya tetap tenang beriman, maka kekufurannya itu diampuni oleh Allah. Gitu. Jadi rufi al-qalamu ala salasah, tidak dicatat dosa pada beberapa orang. Masuk orang lupa,
ketiduran, dan orang melakukan kezoliman karena sebab dipaksa dalam tekanan. Berarti kalau misalnya kita dalam paksaan nggak terhitung dosa guru ya? Tidak. Diamnya kita itu Tapi sebenarnya ada usaha. Ternyata bisa tawar menawar, enggak saya nggak mau segala macam. Dia nyari akal supaya tidak melakukan itu. Ternyata sudah di ujung maksimal ya seperti itu, celurit nempel di tenggorokan. Nah kita wajib menyelamatkan diri. Gitu. Jadi jangan sampai jadi sok hero akhirnya jadi nggak meninggal konyol, kita ada yang bilang kan, gara-gara itu nggak boleh guru ya. Iya. Tetap harus boleh menyelamatkan diri ya. Sampai pun berbohong. Ada orang bawa pedang panjang ke rumah, mana bapak kamu? Itu wajib bohong itu, bahkan nggak hanya boleh bohong, wajib bohong. Wajib bohong. Oh barusan lagi pergi ke blok sebelah gitu. Oh. Nggak boleh, oh pak silakan pak, mati bapaknya. Iya, ada apa di dalam Mbak, silakan aja. Itu wajib bohong. Gitu. Jadi Iya. ad-dinu yusrun, agama itu mudah, meskipun tidak boleh dianggap gampang, dianggap mudah. Masya Allah, baik, udah jelas ya Bu ya. Jadi juga orang-orang yang dalam keadaan tidak membela kita, jangan kita salahin ya guru ya. Iya. Lu bukan belain gua gitu. Nah itu mungkin kita terangin, kita juga terancam gitu ya. Maka ad-daruratu tubiul mahdurat, terkadang keadaan darurat itu membuat kita boleh melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Ya, makanan yang diharamkan seperti binatang anjing dan babi. Ternyata darurat di sebuah tempat nggak ada makanan kecuali itu. Setelah nyari-nyari sana sini nggak ketemu, cuma adanya itu, ya sudah boleh. Cuma sekedarnya. Pas dimakan, enak juga, sampai kenyang. Gitu. Harus dihindari, sekedar ganjil supaya bisa hidup, supaya bisa ibadah. Bisa Hal darurat itu sangat dimaklumkan dalam agama kita. Darurah, Masya Allah ya. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan yuk sama jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Umi yang mau nanya tangannya angkat dulu. Ah cakep. Yang pertama ya. Iya, jangan lupa nama sama majelis taklimnya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mimin dari Babu Salam, Bekasi Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya operasi ganti kelamin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guru, iya. Ini sebenarnya banyak jadi pertanyaan tapi dalam hati ya. Tapi ini sama Umi keucap nih. Baik silakan guru. Oke. Allah menciptakan syariat itu sangat jelas ya, seperti dalam penciptaan juga jelas berpasang-pasang, langit, bumi, matahari, bulan, surga, neraka, baik, buruk, laki-laki, perempuan, nggak ada yang di tengah ya. Laki-laki dalam bahasa Arab zakarun, perempuan dalam bahasa Arab untha. Memang ada di zaman Rasulullah itu manusia yang terlahir dalam keadaan punya dua kelamin Bang Ali. Iya, kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada. Anak muda nyeletuk nih, anak milenial, wah enak dong bisa kawin sendiri. Enggak begitu. Ya, iya. Kalau yang satu fungsi, yang lainnya pajangan doang. Maka kalau yang hidup kelamin laki-laki, dua yang harus dicatat. Berpakaian, beribadahnya harus gaya laki-laki, meskipun mukanya kayak perempuan. Atau sebaliknya, ada kelaminnya dua, yang fungsi kelamin wanita. Maka beribadah, beribadah, berpakaian juga gaya perempuan. Meskipun mukanya kayak laki-laki. Yang punya dua kelamin aja nggak boleh milih. Apalagi kelaminnya satu, memaksakan. Ya. Kalimat banci, ada yang menyebutkan ban dua ci, lobak, artinya orang yang punya dua kemaluan. Nggak boleh milih. Yang terjadi di Indonesia ini bukan banci, bencong. Ya. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Nah, manusia ibadah dan berpakaiannya sesuai dengan kelamin yang fungsi. Maka dia dimandikan, dikafankan, di ujungnya sesuai dengan pertama kali takdir. Lahir laki-laki, maka harus laki-laki. Dan wasiatnya disampaikan juga begitu. Ketika dia lahir dalam keadaan perempuan, di tengah kehidupan kemudian dia berganti kelamin menjadi laki, maka kalau supaya dosanya tidak jari hingga bersinambungan, dia harus bertaubat. Ya, tidak boleh angkuh, sombong, ngotot, ya pengen supaya jadi perempuan. Karena apa? Nanti orang-orang yang melaksanakannya jadi ikut dosa. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, itu artinya jangan tolong menolong membantu orang yang berbuat kesalahan. Nanti dosanya nyambung dan semua ujungnya tumpah kepada mayit yang akan diwafatkan. Nah baik, emang
ada kisah yang tadi guru bilang, tapi nggak banyak ya guru ya. Mungkin dari 1 juta satu kali yang lahir dalam keadaan 2 kelamin ya. Ya Ya. sekarang udah jarang mungkin. Jarang banget ya, tapi itu memang ada sebegitu detailnya agama kita mengatur ini ya. Nah tapi kalau misalnya yang tadi ibu bilang ganti itu tetap hukumnya udah nggak boleh yang menyalahi takdir guru Jadi ya. nggak ada yang dua-duanya itu hidup, pasti salah satunya. Bahkan salah satunya nggak putus itu biasanya dalam kondisi tidak normal, mungkin kecil bentuknya atau mungkin cacat, kan? Dan itu aja nggak boleh milih, apalagi yang cuma satu nggak boleh nawar. Karena yang dihantam bukan perubahan badan, ketika seseorang merubah takdir dirinya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang berubah banyak, perilaku, akhlak, pergaulan. Dan itu akan membuat repot tidak hanya dirinya, yang repot juga teman-temannya. Mandiinnya perempuan, nanti bingung. Laki-laki bingung, sampai mati membuat repot orang yang sekitarnya. Dari hidupnya buat repot, sampai mati masih buat repot. Benar, kadang-kadang kalau toilet juga bingung kita guru ini laki-laki atau perempuan nih arahnya. Baik, mudah-mudahan yang Allah sudah atur adalah hal yang terbaik ya. Ya baik, terima kasih guru jawabannya dan mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari pemirsa di rumah yang lainnya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Bobby Herwibowo, ini dari Alma 23. Makasih Alma ya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silakan. Apakah orang yang pelit beneran kuburnya sempit katanya dia. Aduh. Tapi kok almarhum uwak saya orangnya baik, tapi dapat lahannya sempit kata dia. Terima kasih. Silakan guru. Ya Allah, orang pelit kuburannya sempit. Jadi orang pelit itu dijauhin sama manusia, dijauhin sama Allah, dijauhin sama surga, dekat ke neraka kata Rasulullah. Dan orang yang suka bantu sesama, mereka yang sering bersedekah, mereka yang dermawan, insya Allah lapang semua urusannya. Faman ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberikan harta, berbagi kepada sesama, dia takwa dan dia yakin janji Allah, maka kami mudahkan semua urusannya. Kira-kira 2 bulan lalu, Bang Ali, Kiai Mohai, Al-Fakir ke Medan. Di sana ada pekuburan di daerah Mandala, kota Medan. Sahabat saya, Haji Dwi Sudarto, Ustadz, kita ziarah ke makam ayah ibu saya. Maka setelah doa kita, ini yang terjadi. Begitu saya pergi, Kiai ninggalin kuburan, petugas kuburan datang, namanya Pak Jul, ngejar-ngejar saya. Ustadz, saya mau cerita nih tentang Bunda. Kenapa? Bunda ini rumahnya 3 km dari sini kira-kira, asal setiap kali mau ziarah, semua orang berdiri di pinggir jalan. Kenapa? Karena rajin sedekah. Allahu Akbar. Jadi semua orang senang sama beliau, semua orang cinta. Termasuk saya, kata Pak Zulkifli. Terus saya mau cerita ke Ustadz, hari itu, Ustadz lihatlah kuburan sini, karena tanahnya wakaf Kiai. Jadi kuburan berantakan, nggak ada jalur tuh, nggak ada buat jalan, semua penuh. Pagi itu Bunda ziarah, habis dia doa, dia nangis, dia ngomong ke saya, Jul kalau saya mati kuburin di sebelah Bapak ya. Ya Allah. Saya nengok, saya ngomong begini, Bunda sehat, insya Allah Bunda panjang umur, jangan ngomong mati lah. Dan saya pusing Ustadz, enggak ada tanah di sini, udah kagak ada lagi yang penuhnya. Tapi pagi itu saya stres, saya terima kabar, telepon bahwa Bunda wafat. Tolong siapin Pak Jul, tanah kubur. Saya muter-muter Ustadz, ke sana, ujung sana, semuanya saya cari, semuanya enggak ada. Sampai saya stres, saya mau balik lagi ke kantor saya, ke rumah saya tuh, ini cangkul saya bawa nih, enggak ketemu tanah kubur. Tapi begitu lewatin tanahnya ayah nih, tiba-tiba saya langsung takbir, Allahu Akbar. Itu kubur Ustadz, tanahnya di sebelah ayah melebar. Allahu Akbar. Jadi saya ngedengar testimoni langsung bahwa kalau orang yang rajin sedekah, kita kan sering bicara tentang tanah kubur yang lapang. Tapi kita taunya kubur yang lapang di dalam kan? Lewat ceritanya Zul, dan ini anak keluarganya semuanya kumpul, semuanya bersaksi bahwa itu tanah melebar. Enggak cuma di bawahnya, di atasnya melebar. Amanatu wattaqo,
saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Mudah-mudahan tanahnya semuanya lebar. Amin ya. Nah, gitu, Aduh, mungkin memang ini ya kita jangan pelit-pelit ya. Perhitungan boleh, tapi jangan pelit-pelit banget. Jadi kalau dikatain pelit, saya mah bukan pelit, saya mah perhitungan ya. Perhitungan apa? Ya emang pelit juga, oh enggak ya. Baik, aduh jadi sedih nih cerita ini ya. Benar-benar menggugah hati kita nih guru. Supaya kita lebih istiqomah dalam bersedekah ya. Lebih sayang sama banyak orang, insya Allah orang juga akan sayang sama kita ya. Baik, kita akan kasih kesempatan sama yang ada di sini untuk bertanya. Umi, siapa yang mau tanya lagi? Iya, silakan. Jangan lupa nama sama majelis taklimnya ya. Tanyanya jangan susah-susah Ibu. Jangan susah-susah. Ntar Kiai mau aja yang jawab kalau susah. Guru mau pilihan ganda ya atau esai? Maaf, maaf. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Meli dari Majelis Babu Salam, Bekasi Utara. Mau bertanya Ustadz, apakah seseorang yang berulang-ulang khatam itu oleh Allah akan langsung dimasukkan ke surganya? Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meli. Ibu Meli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk rajin tilawah Al-Qur'an. Kalau ngaji Al-Qur'an Kiai Moha ini suaranya enak, cakep, beliau ini dai sekaligus qori. Ntar kapan-kapan Kiai Moha kita minta perdengarkan suaranya. Dan kita semua pengen dicintai sama Allah. Kita pengen disayang Allah. Mau nggak disayang Allah? Ini hadis riwayat Tirmizi. Ada seseorang tanya kepada Rasulullah SAW, Ayul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai sama Allah? Amal apa yang paling dicintai? Jawaban Rasulullah adalah al-hal murtahal. Apa Bu? Hal murtahal. Susah nggak tuh kira-kira? Hal murtahal. Qil, orang bertanya, mal hal murtahal? Apa itu hal murtahal? Kata Rasulullah SAW, sahibul Qur'an, orang yang rajin tilawah Al-Quran, an yadriba fi awali hatta yablugha akhirahu, dia mulai dari awal Al-Quran hingga sampai di akhirnya. Dari Al-Fatihah kemudian dia baca Al-Quran hatam sampai surat An-Nas. Lalu kemudian hatta idza balagha akhirahu yabda'u bi awwalihi. Kalau sudah sampai di awalnya, di akhirnya, maka dimulai lagi dengan awalnya. Jadi kalau kita hadam Al-Qur'an tuh jangan sampai cuma sampai surat An-Nas, tapi guru-guru kita, kiai kita ngajarin baca lagi Al-Fatihah, baca lagi Al-Baqarah sampai ayat kelima, lalu kemudian baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu disebut al-halul murtahal. Jadi halul murtahal itu adalah kebiasaan untuk mengulang-ulang Al-Quran. Itu kan doa kita tuh ya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Suara kita berdua kagak enak. Ini suara Kiai Mohai. Wah, enak banget. Ya, Kiai. Coba dong antum. Ayo guru. Coba. Ini beliau nih Qauri udah begitu Allahumma Muhammad. enak. Coba Kiai. Warzuqna tilawatahu. Berdiri Kiai. Wansurna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Enak gak Bu? Enak kan? Dari awal kayak Allahumma. Sama-sama dong ya. Sama-sama ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma khamna bil Quran. Mudah-mudahan Bu Meli, saya, Kiai Mohai, kita semua Allah mudahkan untuk rajin hatam Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih guruku. Aduh ya Allah, hari ini memang sesaat lagi kita akan sama-sama belajar Al-Quran. Lengkap hari ini ya bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita lengkapi hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Yuk ngaji yuk, ayo. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang berguna. Ya Allah, kasetnya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kampung Melayu lewat Cilacap. Cakep. I love you emang mantap. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukaran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Cepat pada kuliah. Amin. Cepat nikah. Amin. Bisa pergi ke Mekah, ke Madinah. Ya Allah, amin. Pulang-pulang bisa beli sawah. Amin ya Allah. Insya Allah mobilnya mewah. Amin. Matinya husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal alamin. Ya robbal. Ya robbal alamin. Bu. Bek. Bu. Iya. Ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Yang lama apa sebentar, Ya Bu? Allah, minta yang lama. Yang lama katanya guru. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Munawir Ngacir ditemani oleh guru kita Habiban Al-Mahbub, Masya Allah. Ali Zainal. Ya Allah. Yang ganteng, Masya Allah, luar biasa. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita. Nah, akan saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengane sapa? Jenengan kula? Nggih. Bu Nuryati. Lah wong Jawa. Ya Allah wong Jawa. Asli. Nur Hayati. Tong-tong-leng ya Allah. Bu Nur Hayati dari Masjid Taklim mana sini? Bukan Bu Nur Hayati, hanya nggak pakai. Masya Nuryati. Nur Hati. Ya mudah-mudahan. Nah sebelum kita membahas bareng-bareng, kita akan dibacain dulu yaitu surah Al-Fat ayat 16. Siksi, understand? Understand. Iya, silakan Bu Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikianlah Qori'ah kita juara pertama. Nah kalau juara umumnya saya. Alhamdulillah. Bu Nur Hayati, Masya Allah. Nggak pakai H, Ustaz. Kenapa? Nggak pakai H. Hanya diilangin. Nuryati. Nuryati? Iya. Ya, Nuryati, ma pemirsa. Nuryati. Nuryati. Begitu ya? Masya Allah. Para pemirsa, saya bukan menyalah-nyalahkan tidak. Tapi ngaji bareng, Mbak. Karena pemirsa yang di luar itu lebih pintar daripada kita banyak sekali. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu, yuk kita ngaji bareng-bareng. Nah, kalau kita ada salahnya manusiawi. Kalau benar terus saya malaikat. Betul? Nah iya kan? Nah kalau misalkan kita salah manusiawi. Kalau benar terus malaikat. Ibu kepingin jadi malaikat siapa nih? Ya malaikat Israel kalau gitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, kalau bareng-bareng pas. Bagus semuanya ya. Bu Nur Yati, kalau bareng-bareng bagus. Coba kalau dewekan. Nah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nadanya satu aja udah enak, Bu. Bu. Ini baru kali ini Bang Ali saya ngaji dipelototin sama nenek-nenek. Ay Allah serem guru. Diperhatiin guru. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat surah Al-Fat ayat 6. Ayat 16 ya. Ayat 16. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'una ila qaumin uli ba'sin syadid. 1, 2, 3. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Ya, perhatikan. Uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. 1, 2, 3. Uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Alhamdulillah. Deh separuh ayat dulu ya. Separuh ayat. Ya, di depan ada huruf apa Bu? Paling depan Bu? Huruf lam. Qaf. Makhorijul hurufnya yaitu min hanakil a'la. Jadi di atas apa namanya? Ujung ya, di apa? Ini mulut ya. Di sini apa namanya? Di langit-langit ya. Di langit-langit apa namanya? Tenggorokan atasnya ya, yang dekat geraham. Punya geraham kan, Bu? Ada. Punya geraham ya. Nah, di sini
ketika nanti mengucapkannya nggak sesuai, khawatir artinya Beda. beda. Coba pemirsa bareng dengan jamaah yang ada di Cahaya Hati. Qul. Qul. Lagi. Qul. Nyeklok. Nyeklok. Qul. Qul. Yakin. Yakin. Kalau dibaca kul artinya makan. Tapi kalau kul katakan Lah. beda nggak Bu? Beda nggak Bu? Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Nyeklok. Nyeklok. Ya. Qul. Nanti artinya Qul. Qul. Toqiquk. Qaqiku qaq. Nyeklok. Nyeklok. Nah, Masya Allah. Kemudian di sini ada namanya huruf kha. Mukhallafi. Nah, itu huruf halak. Tenggorok. Tenggorok. Bu punya tenggorokan nggak? Kalau nggak punya tenggorokan kan saya keder kan begitu ya. Ya Allah. Bisa ditinggal. Yaitu apa namanya kan para ulama itu yang masyhur itu ada makharijul huruf itu ada 17. Digabung menjadi lim. Nih takut ngomong 5 takut salah. Kenceng takut salah ya kan? Iya. Ya Allah. Digabung menjadi satu yang masyhur jadi 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu al-jauf. Yang kedua adalah al-halqu yaitu tenggorok. Yang ketiga al-lisan, bibir. Lisan, mulut. Al-khayshum, hidung. Asyafatain adalah bibir. Ibu punya bibir kan? Alhamdulillah. Lah kalau kagak punya bibir kagak bisa ngomong ya Bang Ali ya. Begitu ya. Ya Allah. Terus kemudian 5. Nah, di sini kha termasuk huruf halak ya. Tenggorok. Lil mukhallafina. 1, 2, 3. Lil mukhallafina minal a'rabi. minal a'rabi Satud'auna ila qaumin uli ba'sin. Nah, perhatikan pemirsa yang ada di rumah. Di sini ada lafal uli ya. Ada lafal apa? Uli. Di sini wawunya nggak mati. Nah, ini di dalam tulisan ada tapi bacaan tidak ada. Understand? Understand? Ya Allah. Contoh yang lain. Ulaikal ladzi. U-nya nggak boleh dibaca panjang. Mengapa demikian para pemirsa? Karena ini balungan kalimat. Ibarat manusia ini namanya kepala. Kalau manusia nggak ada kepalanya bagaimana? Ya? Ya Allah. Jadi wawu ini ulul seperti itu ya. Ulil albab. Masya Allah ya. Nah makanya kalau misalkan kita sudah mengetahui ini boleh dibaca huruf panjang ada 3. Nah di sini ba'sin syadid. Terus kemudian tuqatilunahum aw yuslimun. 1, 2, 3. Tilunahum aw yuslimun. Masya Allah. Jadi lebih hati-hati kalau membaca Quran ditekan ya. Nah kalau ditekan lama-lama kan jadi ya. Membaca Quran lembek. Kagak ya Allah kagak dantak blas. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya. Lah bener Bu Nur. Lah kalau ngaji ya Allah nyanyi aja kudu pakai seni ya enggak? Lah nyanyi kalau kagak pakai seni kagak enak. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Lah kagak enak. Lah iya, coba kalau pakai nada kan enak. Nah, kemudian selanjutnya al yuslimun. Di sini munnya dibaca mad arid lisukun. Mad itu panjang, arid narik, sukun adalah sukun. Coba Ibu Nuryati, fa in tuti'u yu'tikum dibaca 1 kalimat. 1, 2, 3.
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يؤتكم الله أجرا حسنا. Nah, begitu. Beda dengan awal tadi ya. Sekarang kalau diperhatiin bacanya agak mendingan, ya kan? Biasa kalau orang lagi kerja diliatin kan getol, betul? Lah, ibu Masya Allah ini kadang-kadang orang sono, orang jauh ya. Kalau lagi sholat dewekan, itu kan kadang-kadang cepet cuma 3 menit. Juga kadang-kadang kalau lagi diliatin sampai 5 menit ya. Ya Allah, itu orang sono. Kalau orang studio insya Allah lebih parah, apaan? Allah subhanallah. Kemudian terakhir ya, yang terakhir di sini tadi ada lafal hasana, itu dibaca mad'i wad. Di situ ada tanwin, itu namanya tanwin iwad. Hasana. Ini namanya tanwin iwad. Terus kemudian tanda madnya mana? Ini alif bukan sebab karena dibaca karena alifnya. Alifnya adalah termasuk rosem. Understand rosem? Alamatan tanda-tanda panjangnya di sini. Understand? Ini kayaknya baru dengar kayaknya ya. Masya Allah. Makanya kalau kepingin kelanjutannya ngundang lagi ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibakumun adzaban alima. Tahadus binimah. Tadi ada yang salah di sini tadi, mohon maaf. Biasa saya kan bilang tadi manusia tetap ada kesalahannya, nggak mesti bener terus. Kadang-kadang suami sama istri juga nggak bener terus kan, ya Bu ya. Makanya ini diimbangi dengan membaca Al-Qur'annya. Nah di sini tadi yu'adzibakum azaban alima, barang 1 2 3. Yu'adzibakum azaban alima. Coba saya tanya, alima di sini dibaca apa tadi? Panjang. Mad iwad, Masya Allah. Jadi tahu kan? Nah sampai rumah tidur kurang semenit masih mad iwad begitu ya. Ya Allah, ngasih tahu unjuk sama suaminya sambil disolamatin, salamullah. Iya ada mat nyiwat. Begitu caranya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan, mudah-mudahan kita membaca Al-Qur'an lebih serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan pertanggungjawabkan setiap huruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Munawir Ngacir, nenek lampir naik sepeda mundur ke belakang kejebur sumur. Kalau Anda para pemirsa kepingin lihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita mengaji ceria bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, dimanapun berada, juga ibu-ibu Majelis Taklim Babus Salam. Siapakah yang tahu pesawat? Apakah pilot? Apakah mekanik? Bukan. Yang tahu pesawat, yang buat pesawat. Siapakah yang tahu manusia? Apakah selain Allah? Pastinya Allah. Karena sebab Allah tahu hambanya, tahu ciptaannya. Maka dia membuat aturan yang sesuai dengan apa yang sudah cipta. Ketika ada syariat yang dilaksanakan oleh manusia, mengikuti Allah dengan keriduannya. Siapa yang melanggar tentu dengan kemarahannya. Maka kata Allah, kalian manusia ketika bersalah, maka janganlah sampai keterlaluan. Karena kita manusia hanya lupa dan salah dengan kesalahan sebagai manusianya. Hikmah, ujian yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah dengan nilai keikhlasan, kesabaran, tawakal. Terus sholat jangan ditinggal. Sepertiga malam kita bangun, kita berdialog, berkomunikasi kepada Allah. Curahkan semua isi hati kita. Ketika kita tertimpa musibah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Terus berzikir, bertasbih, memuji Allah, insya Allah akan menjadi obat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Allah, berkahi hidup kami dengan Al-Qur'an. Amin. Rahmati hidup kami dengan Al-Qur'an. Rezekikan kepada kami ya Al-Qur'an untuk senantiasa kami baca pada pagi, petang, siang dan malam. Dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang beruntung dengan syafaat Al-Quran kelak nanti di hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jaga diri kami, jaga keluarga kami, jaga negeri kami Indonesia ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari ganasnya Covid dan Omikron. Dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa kembali kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Muhai, Al-Ustadz Bobi Herwibowo, Ustadz Fatullah. Dan terima kasih untuk guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Terima kasih juga untuk Anissa Nur Lestari dan seluruh jamaah yang sudah hadir, begitu juga pemirsa di rumah. Dan Ali kembali lagi ingin mengingatkan protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa